Bosku, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya, Revita Febriani dari Pilar Mas Investing the Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa nih Bosku, hari ini Jumat 12 November 2021, saya akan membacakan market review dengan episode Pesona Xi Jinping. So, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investing the Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan memulai market review kita dengan Global Economics Calendar. Yang pertama, ada dari US Monthly Budget Statement, naik dari sebelumnya minus 284,1 billion dolar menjadi 165,1 billion dolar dari Bloomberg. US Langer Consumer Comfort naik dari sebelumnya 49,2 menjadi 50,3 dari Bloomberg. Dan yang ketiga, ada dari Japan PPI month on month naik dari sebelumnya 0,3 menjadi 1,2%, year on year naik sebelumnya 6,4% menjadi 8% dari Bloomberg. Kita beralih ke corporate news. Yang pertama, ada dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE, targetkan perolehan kontrak baru bisa mencapai 5,5 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah di tahun 2022 mendatang dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI, realisasikan kinerja dari periode Januari sampai September 2021 mencatatkan pertumbuhan pendapatan 18,3% year on year menjadi 12,1 triliun rupiah ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya dari kontan.co.id. Lalu yang ketiga ada dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG yang membukukan laba bersih senilai 271,5 juta US dollar di kuartal 3 tahun 2021. Angka ini meningkat hingga 594,87% jika dibandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar 39,986 juta US dollar dari kontan.co.id. Pada perdagangan hari Kamis 11 November 2021, IHSG ditutup menguat 8 poin atau 0,12% menjadi 6.691. Sektor transportasi dan logistik, konsumen non-cyclical, energi, finansial, properti dan real estate, basic material bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 246 miliar rupiah. Cerita hari ini kita akan awali dari Congratulations Xi Jinping. Pada akhirnya, Partai Komunis Cina memberikan mandat kepada Xi untuk dapat memimpin dan menulis ulang resolusi sejarah untuk dapat memimpin kembali Cina seumur hidupnya. Persetujuan dokumen penting itu telah diumumkan dalam komunike pada hari Kamis kemarin. Sejauh ini, hanya Mao Zedong dan Deng Xiaoping saja yang telah berhasil menulis ulang resolusi sejarah tersebut. Komite Sentral Cina meminta Cina untuk tetap bersatu dalam lingkaran partai dengan Xi sebagai titik sentral yang utama dan menerapkan doktrinnya untuk memperjuangkan tujuan partai yang telah ditetapkan hingga 2049 mendatang, dengan fokusnya adalah melakukan peremajaan bagi Cina. Saat ini, kelompok juga sudah dibuat dengan terdiri dari 400 elit partai yang sebagian besar laki-laki, termasuk pemimpin negara, kepala militer, kepala provinsi, dan akademisi tingkat tinggi yang dimana akan digunakan untuk mendukung visi bahwa Xi siap untuk meraih masa jabatannya yang ketiga yang dimana hal tersebut sebelumnya menentang presiden. Dalam pembacaan resolusi Xi, hampir sebagian besar melihat ke belakang menceritakan tentang pencapaian di masa lalu. Tidak hanya itu saja, di dalamnya resolusi tersebut pun juga sudah dimasukkan beberapa dokumen penting yang dimana sudah menjadi pilar partai yang dimana telah memberikan gambaran kepada Xi untuk dapat memimpin menjadi presiden untuk 3 dekade mendatang. Dalam bidang perekonomian, komunike tersebut menyampaikan tujuan utamanya yaitu kemakmuran bersama, di mana Xi ingin menghilangkan ketidaksetaraan dan sebagai upaya untuk melanjutkan kemandirian dalam ilmu sains dan teknologi sebagai tujuan utama. Fokus utamanya pekan ini adalah rapat penuh pleno ke-6 yang dimana merupakan salah satu dari 7 pertemuan besar dalam siklus politik 5 tahun yang dianggap merupakan yang terpenting. Kampanye anti korupsi besar-besaran telah terjadi selama 1 dekade terakhir.
Sejauh ini, tidak ada seorang pun di Komite Tetap Politbiro Badan Pembuat Keputusan Tertinggi di Cina yang memiliki usia atau pengalaman untuk menjadi penerus. Kami cukup yakin bahwa Xi akan memimpin kampanye terbarunya, yaitu kemakmuran bersama meskipun di saat yang tidak tepat ketika pemulihan ekonomi itu terjadi. Namun, satu hal yang kami yakini 100% akan terjadi dan berhasil adalah ketika Cina dapat memisahkan ketergantungannya dengan Amerika dari semua sisi, dan kami percaya Cina mampu melakukannya. Sejauh ini, yang dikhawatirkan adalah masalah yang tengah dihadapi oleh Cina kepada Taiwan, yang dimana Amerika ikut campur di dalamnya. Namun apapun itu, mari kita lihat, mari kita perhatikan sejauh mana Cina bisa melangkah maju bersama Xi Jinping sebagai pemimpin tertingginya. Sejauh ini, dari sisi perekonomian, Cina terus mengalami pelemahan hampir di semua sektor pada bulan Oktober silam, dan ada kemungkinan beberapa di antaranya akan mencapai titik terendah. Pelemahan ekonomi datang dari sisi penawaran dan permintaan, seperti yang terjadi pertama kali pada waktu COVID 2020 silam. Saat ini, goncangan tersebut telah beralih menjadi krisis energi. Potensi terjadinya gelombang resiko keuangan terhadap pasar properti dan permintaan domestik yang terus menurun karena COVID. Permasalahannya sederhana. Kami tidak begitu yakin apakah Cina akan kembali mengeluarkan stimulusnya atau tidak. Karena bagi Cina, membutuhkan situasi dan kondisi di mana penurunan itu harus mencapai ambang titik terendah untuk mendorong Cina melakukan sesuatu. Cerita selanjutnya datang dari sebuah akselerasi. Akselerasi dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia dinilai dapat mendorong pertumbuhan yang lebih optimal. Kami melihat sektor teknologi pendidikan atau edutech hingga teknologi kesehatan atau healthtech mendapatkan benefit yang cukup besar terhadap perubahan pola hidup di mana teknologi mendukung sektor ini dapat lebih baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia saat ini tercatat sebesar 44 miliar US dollar. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga 352 miliar US dollar pada tahun 2030. Namun, pemerintah menilai bahwa terdapat sejumlah sektor strategis yang akan menjadi kekuatan baru ekonomi digital di ASEAN, di antaranya edutech, healthtech, agritech, dan fintech. Potensi pengembangan edutech ada dari keterbatasan penyelenggaraan pendidikan tatap muka karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Adapun healthtech berkembang pesat karena kebutuhan layanan kesehatan tanpa tatap muka semakin besar. Berdasarkan research yang dilakukan oleh Google, Temasek Holding, dan Bain & Co., Indonesia diperkirakan menjadi negara tujuan investasi paling diminati oleh investor di Asia Tenggara dan bahkan melampaui Singapura yang selama ini dinilai sebagai salah satu pusat industri teknologi kawasan tersebut. Dalam riset tersebut, aktivitas transaksi digital di Indonesia kembali menguat pada semester pertama 2021, sehingga menjadikan tanah air sebagai tujuan investasi populer di Asia Tenggara. Adapun nilai total transaksi digital berbasis internet di Indonesia atau Gross Merchandise Value diperkirakan mencapai 997,74 triliun rupiah atau setara dengan 70 miliar US dollar. Pada 2021 naik 49% year on year dari tahun lalu yang mencapai 47 miliar US dollar. Sementara itu, GMV Indonesia diproyeksikan akan mencapai 146 miliar US dollar atau 20% year on year pada 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada 6.651 hingga 6.704. Potensi penguatan masih terbuka, namun mungkin akan tipis. Berikut stock watch pilar emas untuk hari ini. Yang pertama ada dari UNVR, lalu ada dari Arto, dan yang ketiga ada dari HMSP. Berikut dua saham pilihan dari pilar emas. Yang pertama ada dari PT Timah Tbk atau TIMS sepanjang Januari sampai September 2021 lalu membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar alias laba bersih sebesar 611,98 miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan intern perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.700 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Dalam tren pada jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1.300 dengan probabilitas sebesar 53%. Lalu yang kedua ada dari MAPI
atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk, realisasi kinerja dari periode Januari sampai September 2021 mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 18,3% year on year menjadi 12,1 triliun rupiah ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren, pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 970 dan probabilitas sebesar 66%. Sedangkan dalam tren, pada jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dan probabilitas sebesar 57%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian market review kita untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa download research kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, tetap stay tune di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas ya. Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.